Dongeng, Pemburu yang Tersesat di Hutan Rahasia. Bagian 1, hari yang mulai seperti biasa. Di sebuah desa kecil di pinggiran pegunungan, hiduplah seorang pemburu bernama Cody. Dia sudah mempelajari cara berburu sejak usia 15 tahun dari ayahnya, yang juga seorang pemburu hebat. Cody dikenal cerdas, tangguh, dan selalu berhati-hati dalam setiap perjalanan ke hutan. Dia tahu setiap jalan, setiap pohon, dan setiap tanda-tanda binatang yang hidup di sana. Pada pagi yang cerah itu, Cody mempersiapkan perlengkapan, busur, anak panah, peralatan bantu, dan makanan yang cukup untuk sehari. Ayahnya menoleh kepadanya, matanya penuh perhatian. "Jangan terlalu jauh, Cody. Ada hutan di bagian utara yang tak pernah aku kunjungi. Orang bilang itu hutan rahasia yang penuh misteri dan bahaya." Cody tersenyum dengan percaya diri. "Jangan khawatir, Ayah. Aku tahu hutan ini seperti telapak tanganku." Dia berangkat sebelum matahari terbit penuh. Udara segar menyapa wajahnya, dan bunyi burung menyanyi membuat hatinya riang. Dia berjalan menuju daerah yang sering dia kunjungi, mencari rusa atau babi hutan untuk makanan keluarga dan desa. Dalam sejam, dia sudah melihat jejak rusa yang cukup besar. Dia mengikuti jejak itu dengan hati-hati, berjalan perlahan dan diam, tidak mau mengganggu binatang itu. Jejak rusa itu membawa dia semakin jauh dari jalur yang dia kenal. Dia terlalu terfokus pada jejak sehingga tidak menyadari bahwa matahari sudah mulai terbenam. Ketika dia menyadari, dia melihat sekeliling dan terkejut. Semua pohon tampak sama, tidak ada tanda jalan yang dia kenal, dan langit mulai memerah. Dia telah tersesat. Pertama-tama, Cody coba tetap tenang. Dia ingat nasihat ayahnya, jika tersesat, jangan panik. Cari tempat aman dan tunggu matahari terbit untuk mencari arah. Dia mencari pohon besar dengan akar yang kuat untuk bersandar dan menyiapkan tempat tidur sederhana dari dedaunan kering. Namun, malam itu terasa sangat lama. Bunyi hewan besar yang tidak dia kenal terdengar dari kejauhan. Dinginnya membuat badannya gemetar. Dia mulai membenci dirinya sendiri karena terlalu sombong, terlalu percaya diri sehingga melampaui batas yang aman. Dia berpikir tentang keluarga, ayah yang pasti khawatir, ibu yang pasti menangis, dan adiknya yang menunggu dia pulang dengan makanan. "Kenapa aku tidak mendengar nasihat ayah?" gumamnya sambil menahan air mata. Pada pagi berikutnya, dia mencoba mencari arah dengan matahari. Tapi awan tebal menutupi langit, sehingga dia tidak bisa melihat matahari terbit. Dia berjalan secara acak, harap menemukan jalur atau tanda-tanda manusia. Tapi yang dia temukan hanyalah hutan yang semakin lebat, sungai yang semakin deras, dan tebing yang semakin tinggi. Setelah berjalan selama beberapa jam, dia tiba di sebuah lembah yang terkurung. Di sana, dia melihat sebuah pohon yang sangat besar, lebih besar dari pohon apapun yang pernah dia lihat. Di batang pohon itu, ada tulisan yang tertulis dengan batu. "Hutan rahasia, hanya yang berani dan baik hati yang akan melaluinya." Cody bingung. Apa artinya tulisan itu? Apakah ada jalan keluar dari sini? Dia merasa semakin putus asa. Makanannya sudah hampir habis, dan dia mulai merasa lelah dan lapar. Saat Cody duduk menyesal di bawah pohon besar itu, tiba-tiba dia mendengar bunyi kesusahan dari kejauhan. Dia berdiri dengan cepat, memegang busurnya dengan erat. Dia mengikuti bunyi itu dan menemukan seekor kera yang terjebak di antara ranting pohon yang terjal. Kera itu menangis kesusahan, matanya penuh ketakutan. Cody berpikir, "Aku sedang tersesat dan butuh bantuan, tapi kera ini juga butuh bantuan. Apa yang harus aku lakukan?" Meskipun merasa ragu, dia memutuskan untuk menolong kera itu. Dia memanjat pohon dengan hati-hati, menghindari ranting yang rapuh. Setelah beberapa menit, dia berhasil mencapai kera dan melepaskannya dari jeratan ranting. Kera itu melompat ke tanah dan melihat Cody dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, pemburu yang baik," kata kera itu dengan tiba-tiba. Cody terkejut. Kera bisa berbicara. Kamu bisa berbicara?" "Ya," jawab kera itu sambil tersenyum. "Aku bernama Kiki.
Aku tinggal di hutan ini. Aku melihatmu tersesat dan sedih. Kamu mau jalan keluar dari hutan ini, bukan? Cody mengangguk dengan cepat. Ya Kiki, tolong bantu aku. Aku mau pulang ke keluarga dan desaku. Baiklah. Tapi untuk keluar dari hutan rahasia ini, kamu harus melewati 3 tantangan. Jika kamu berhasil, kamu akan menemukan jalan pulang. Jika tidak, kamu akan tinggal di sini selamanya. Cody merasa takut, tapi dia tahu itu adalah satu-satunya cara. Baiklah, aku akan coba. Apa tantangan pertama? Tantangan pertama adalah sungai deras yang ada di depan kita, kata Kiki sambil menunjuk ke arah utara. Kamu harus menyeberangi sungai itu tanpa terjatuh atau terbawa arus. Sungai itu penuh dengan batu yang licin dan arus yang kuat. Tapi jangan khawatir, aku akan membimbingmu. Mereka berjalan ke arah sungai. Ketika tiba di sana, Cody melihat sungai yang sungguh deras. Airnya berwarna hitam kehitaman dan bunyinya seperti guntur. Dia merasa gemetar, tapi dia tidak mau menyerah. Berhati-hati, kata Kiki. Ikuti jejakku. Langkah dengan kuat dan jangan melihat ke bawah. Cody mengikuti Kiki dengan hati-hati. Setiap langkahnya penuh waspada. Kadang-kadang dia hampir terjatuh, tapi dia cepat menyeimbangkan diri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abadi, mereka akhirnya menyeberangi sungai dengan selamat. Kamu hebat, kata Kiki dengan bangga. Kamu telah melewati tantangan pertama. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Udara menjadi semakin dingin, dan bunyi hewan semakin jarang terdengar. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah tebing yang sangat tinggi. Di atas tebing itu, ada sebuah jembatan yang dibuat dari ranting pohon dan tali. Jembatan itu terlihat rapuh dan akan roboh kapan saja. Tantangan kedua adalah menyeberangi jembatan ini ke sisi lain tebing, kata Kiki. Jembatan itu sangat rapuh, jadi kamu harus berjalan dengan sangat perlahan dan hati-hati. Jangan tergesa-gesa, karena itu akan membuat jembatan roboh. Cody melihat jembatan itu dengan mata yang penuh ketakutan. Bagaimana dia bisa menyeberangi jembatan yang begitu rapuh? Dia merasa ingin menyerah, tapi dia ingat keluarga yang menunggunya. Aku bisa lakukan ini, gumamnya pada diri sendiri. Dia mulai berjalan di atas jembatan. Setiap langkahnya membuat jembatan bergoyang dan berisik. Dia merasa punggungnya basah keringat, dan hatinya berdebar-debar kencang. Kiki berdiri di sisi tebing, memanggilnya dengan suara penuh semangat. Kamu bisa, Cody. Jangan berhenti. Lanjutkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Cody akhirnya mencapai sisi lain tebing dengan selamat. Dia mengeluarkan napas lega dan memeluk dirinya sendiri. Kamu luar biasa, kata Kiki. Kamu telah melewati tantangan kedua. Hanya satu tantangan lagi yang tersisa. Mereka berjalan lebih jauh. Saat itu, Cody mulai memikirkan tentang kehidupannya sebagai pemburu. Dia selalu berburu binatang untuk makanan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa binatang itu juga memiliki kehidupan dan keluarga yang mereka cintai. Seperti kera Kiki yang dia tolong, binatang itu juga butuh perlindungan. Aku tidak akan pernah lagi berburu dengan sembarangan, gumamnya. Aku akan hanya berburu yang perlu, dan akan selalu menghargai kehidupan binatang. Kiki tersenyum. Itu adalah pemikiran yang baik, Cody. Hidup ini tentang saling membantu dan menghargai satu sama lain. Bagian 5, tantangan ketiga dan jalan pulang 8 menit. Mereka berjalan sampai sore. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang sangat cantik. Di sana, ada sebuah danau yang jernih, dan di tengah danau itu ada sebuah pulau kecil. Di pulau itu, ada sebuah batu yang besar dengan tulisan di atasnya. Tantangan ketiga adalah membaca tulisan di batu itu dan memahaminya. Kata Kiki, jika kamu bisa memahaminya, jalan keluar akan muncul. Jika tidak, kamu akan tetap di sini. Cody berenang ke pulau kecil. Dia mencapai batu itu dan membaca tulisan yang tertulis di atasnya. Hidup adalah sebuah perjalanan. Jika kamu tersesat, jangan panik.
Cari bantuan dari orang lain, jaga hati yang baik, dan selalu ingat tujuanmu. Hanya itu yang akan memberikan kamu jalan kembali. Cody memikirkan tulisan itu. Dia menyadari bahwa selama perjalanannya yang tersesat, dia telah menemukan teman baru, telah menolong orang lain, telah menjaga hati yang baik, dan selalu ingat tujuanmu. Dia merasa hatinya penuh damai dan kebahagiaan. Saat dia selesai memikirkan, tiba-tiba ada cahaya terang yang muncul dari batu itu. Cahaya itu membentuk jalan yang terang menuju arah desa Cody. Cody terkejut dan senang. "Kamu telah memahaminya," kata Kiki yang berdiri di tepi danau. "Selamat Cody, kamu telah melewati semua tantangan. Sekarang kamu bisa pulang." Cody berenang kembali ke tepi danau dan memeluk Kiki. "Terima kasih banyak Kiki. Tanpa kamu, aku tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Aku akan selalu mengingatmu. Kamu juga akan selalu ada di hatiku." "Cody," jawab Kiki, "sekarang pulanglah ke keluargamu. Mereka menunggumu." Bagian 6. Pulang ke desa dan perubahan 4 menit. Cody berjalan di atas jalan yang terang itu. Setelah beberapa jam, dia melihat puncak pegunungan yang dia kenal. Dia berlari dengan cepat, hatinya penuh kebahagiaan. Akhirnya, dia tiba di desa. Orang-orang di desa melihatnya dengan terkejut dan senang. Ayahnya dan ibunya berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat. "Cody, kamu pulang!" teriak ayahnya dengan senang hati. "Kita khawatir banget padamu." "Maaf, ayah, ibu," kata Cody sambil menangis. "Aku tersesat di hutan rahasia, tapi aku belajar banyak hal di sana. Aku akan tidak pernah lagi sombong, dan aku akan selalu mendengar nasihatmu." Dia menceritakan semua yang terjadi padanya, tentang Kiki, tentang 3 tantangan, dan tentang pemikiran baru yang dia dapatkan. Orang-orang di desa terkejut dan terinspirasi dengan cerita dia. Mereka mulai melihat Cody dengan cara yang berbeda, bukan hanya sebagai pemburu yang tangguh, tapi juga sebagai orang yang baik hati dan penuh hikmah. Setelah itu, Cody masih bekerja sebagai pemburu, tapi dia berubah. Dia hanya berburu yang perlu, dan dia selalu menghargai kehidupan binatang. Dia juga sering berbagi cerita tentang hutan rahasia dan teman barunya Kiki kepada orang-orang di desa, terutama kepada anak-anak, agar mereka bisa belajar dari pengalamannya. Kesimpulan cerita, kisah Cody mengajarkan kita bahwa kesombongan bisa membuat kita tersesat, tapi hati yang baik, keberanian, dan kemampuan untuk menerima bantuan dari orang lain akan selalu membimbing kita menemukan jalan pulang. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan, tapi setiap tantangan yang kita lewati akan membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Jangan pernah lupa untuk menghargai kehidupan yang ada di sekitar kita, karena kita semua saling bergantung satu sama lain untuk hidup.